Digelar terbatas upacara peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat. Pasangan Bajo tersandung verifikasi KPU, Gibran nyaris tanpa lawan. Kasus Joko Chandra masuki babak baru menyeret jenderal, pengusaha hingga lurah. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia berlangsung hikmat meski digelar di tengah pandemi. Presiden Joko Widodo yang hadir dengan mengenakan baju adat Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur berperan sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-75 dimulai pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo yang hadir mengenakan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT menjadi inspektur upacara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu Indonesia. Upacara tahun ini berbeda lantaran digelar di tengah pandemi. Hanya ada sejumlah pejabat negara yang hadir langsung di Istana Merdeka, sementara sisanya menghadiri upacara secara virtual. Jumlah petugas upacara pun dibatasi. Pada tahun ini, Kolonel Muhammad Imam Gogor ditunjuk menjadi komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Lulusan Akademi Militer tahun 1998 ini saat ini menjabat sebagai asisten operasi pasukan pengamanan Presiden. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dengan hikmat, Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan naskah proklamasi. Setelah itu pengibaran bendera dilakukan. Tahun ini hanya 3 orang paskibraka yang ditugaskan untuk mengibarkan sang merah putih. Dari ketiga anggota dalam tim Sabang tersebut, Indrian Puspita Rahmadani dari Provinsi Aceh terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Bendera merah putih sukses dibentangkan oleh Muhammad Azan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara I Gusti Agung Bagus Kade Sangrawira Adinata dari Provinsi Bali juga sukses menjalankan tugasnya sebagai penggerek bendera. Upacara semakin semarak dengan persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara yang ditampilkan secara virtual. Dari Jakarta, Stefani Patricia Laksana, iNews melaporkan. Dalam pelaksanaan upacara ke-75 tahun Republik Indonesia di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo tampil dengan busana adat. Kali ini Presiden Jokowi tampil dengan baju adat dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Saat mengikuti upacara ke-75 tahun Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menggunakan kain motif kaif berantai Nunkolo dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Presiden Republik Indonesia. Motif yang digunakan sudah dimodifikasi dan dibentuk belah ketupat atau geometris dengan batang tengah yang melambangkan sumber air dan bagian pinggir bergerigi yang melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Selain itu, Presiden Jokowi juga menggunakan ikat kepala berbentuk 2 tanduk kecil yang berarti fungsi raja untuk melindungi. Ikat kepala ini sebagai tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-75 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan didampingi dengan Ibu Iriana yang juga menggunakan baju adat.
Sementara itu, untuk pertama kalinya sebagai wakil presiden, Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu, sedangkan istrinya, Wuri Ma'ruf Amin, mengenakan baju kurung modern dan songket tabur. Peringatan kemerdekaan Indonesia pada tahun ini diselenggarakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini istana tidak mengundang masyarakat karena masih dalam masa pandemi COVID-19 yang masih melanda tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti upacara virtual perayaan kemerdekaan 17 Agustus melalui video conference di kantornya. Dalam upacara ini, Mahfud MD tampak tampil menggunakan pakaian khas Madura, baju sakera. Dengan menggunakan baju sakera atau pakaian adat Madura, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengikuti acara perayaan Hari Kemerdekaan secara virtual di kantor Menko Polhukam. Sementara para staf militer menggunakan pakaian dinas upacara. Menurut Mahfud, baju sakera yang digunakannya memiliki makna khusus. Baju tersebut terdiri dari baju hitam longgar atau pesaan dan celana hitam longgar atau gomboran. Warna hitam melambangkan sikap gagah dan pantang menyerah. Sedangkan bajunya yang serba longgar melambangkan kebebasan dan keterbukaan orang Madura. Selain itu, bentuk baju yang sederhana melambangkan kesederhanaan. Kemudian kaosnya yang unik dengan motif garis merah putih memperlihatkan sikap tegas dan semangat juang tinggi orang Madura dalam menghadapi segala hal. Upacara secara virtual ini ia lakukan bersama jajaran staf khusus Menko Polhukam dengan menerapkan protokol COVID-19. Usai mengikuti upacara virtual, diadakan pemotongan tumpeng sebagai bentuk wujud syukur kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Pemirsa, ada yang berbeda pada upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. Pihak Istana Kepresidenan mengundang para pejabat dan masyarakat dengan cara virtual. Selain itu, sebanyak 17.845 peserta dari kalangan masyarakat mendapat kesempatan mengikuti upacara melalui virtual. Akibat pandemi COVID-19, pihak Istana Kepresidenan kali ini tak bisa mengundang banyak tamu untuk hadir dalam upacara bendera Hari Kemerdekaan. Namun untuk para pejabat dan masyarakat masih bisa hadir dalam undangan virtual yang disediakan. Pihak Istana Kepresidenan menyiapkan 16 room untuk undangan virtual, yakni room khusus, serta room 1 hingga room 3 untuk VVIP, dan room 4 hingga room 15 untuk masyarakat. Room khusus, room 1, 2, 3. Mulai 4 sampai 15 itu untuk masyarakat. Tadi saya sapa ada yang dari Papua, ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda. Pihak Istana mengaku persiapan kemerdekaan kali ini harus disiapkan lebih detail. Hari ini ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, bagi kami panitia sebenarnya harus detail bekerja dan lebih ribet ya, lebih harus terkonsentrasi dengan benar karena satu room yang ada masalah. Sementara itu, peserta dari kalangan masyarakat juga antusias mengikuti rangkaian acara. Tak sedikit dari mereka yang juga memakai baju adat. Bahkan panitia menyiapkan hadiah khusus bagi 5 orang tercepat yang bisa menebak pakaian adat yang dikenakan Presiden Jokowi akan mendapatkan hadiah berupa sepeda. Dari Jakarta, Disa Amora, Terry Vansdiba, iNews melaporkan. Meski di tengah pandemi, namun masyarakat antusias merayakan HUT RI ke-75. Di Bundaran Hotel Indonesia, masyarakat berbondong-bondong berkumpul sambil bersepeda dan menggunakan kostum. Sementara di kawasan Patung Kuda, masyarakat mengambil sikap sempurna selama 3 menit. Pandemi COVID-19 tidak menghentikan antusiasme masyarakat untuk memperingati Hari Ulang Tahun RI ke-75. Di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, warga memadati sejak pagi datang berbondong-bondong untuk bersepeda dan merayakan Hari Kemerdekaan. Tak sedikit dari mereka bahkan mengenakan kostum dan pakaian tradisional, serta mendoakan Indonesia segera menang melawan corona.
Kami ingin memeriahkan HUT RI yang ke-75. Kita konsepnya ini budaya Indonesia sekaligus juga untuk mengenang daripada perjuangan pahlawan kita. Harapannya yang sekarang ini wabah pandemi Corona segera hilang dan kita Indonesia akan semakin maju. Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tepat pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, aparat kepolisian menghentikan warga maupun pengendara yang melintas. Selama kurang lebih 3 menit, masyarakat diminta untuk mengambil sikap sempurna menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Mereka pun turut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersamaan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan itu, polisi juga turut membagikan bendera merah putih kepada pengendara maupun warga yang melintas. Sementara itu, pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, lalu lintas di perempatan Tugu Pancoran juga dihentikan sementara untuk melakukan sikap sempurna selama 3 menit lamanya sebagai penghormatan hari lahirnya bangsa Indonesia. Masyarakat pun antusias dengan adanya momen untuk mengheningkan cipta. Oh tidak. Harus dijalankan. Alasannya kenapa, Pak? Ya itu kan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan kita. Oke. Setiap tahun. Kemerdekaan itu ya artinya perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, rakyatnya. Merayakan kemerdekaan tahun ini memang tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Namun masyarakat tetap dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dengan cara sederhana namun hikmat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bendera merah putih sepanjang 17 meter berkibar di atas ketinggian 2020 meter. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.